Suku Bugis adalah suku yang paling banyak mendiami Provinsi Sulawesi Selatan. Suku yang terkenal akan songkok recanya ini sering dipertanyakan asal-usulnya. Ada yang bilang kalau suku Bugis memang berasal dari Sulawesi Selatan. Ada yang bilang kalau suku Bugis berasal dari Cina. Ada banyak perdebatan perihal asal-usul suku Bugis ini. Kajian maupun penelitian terus dilakukan, namun perdebatan itu masih tetap ada. Lantas, dari mana sebenarnya suku Bugis itu berasal? Benarkah dari Cina? Lagian, Cina mana yang dimaksud di sini? Cina di Wajo kah atau Cina yang sebuah negara? Dan kenapa bisa namanya sama-sama Cina? Apakah ada hubungan antara kedua tempat ini? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-like dan subscribe terlebih dahulu channel ini, supaya bisa terus berkembang dan memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasannya. Bugis adalah suku yang tergolong ke dalam suku-suku Deutero Melayu. Kelompok Deutero Melayu ini masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia, tepatnya di wilayah Yunan. Pada teori Yunan, dinyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Yunan, yang merupakan sebuah daerah di Cina Selatan, di mana teori tersebut didasari pada hasil temuan teknologi serta persamaan bahasa yang ada dan menjadi alat untuk berkomunikasi. Pada awalnya, seorang sejarawan yang juga dikenal sebagai seorang arkeolog asal Austria bernama Robert Baron von Heine melakukan sebuah kajian mendalam mengenai kebudayaan megalitik di Asia Tenggara dan Pasifik. Melalui kajian tersebut, Robert Baron von Heine ini mengemukakan dan menyimpulkan bahwa di masa Neolitikum, atau tepatnya 2000 tahun sebelum Masehi hingga 200 tahun sebelum Masehi, terdapat sebuah bangsa yang melakukan migrasi dalam beberapa gelombang yang bergerak dari Asia Utara menuju Asia Selatan. Menurutnya, migrasi tersebut membuat banyak manusia purba yang pada akhirnya mendiami berbagai pulau yang terbentang dari Madagaskar yang ada di Afrika hingga dengan Pulau Paskah yang ada di Chile. Hasil kajian tersebutlah yang pada akhirnya melahirkan sebuah pemikiran mengenai nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari Yunan. Pada teori Yunan sendiri, bahasa Melayu yang ada atau digunakan tersebut juga memiliki kemiripan dengan berbagai bahasa lainnya, seperti bahasa Champa, Vietnam, dan juga Kamboja. Sehingga, dengan kata lain, adanya kemiripan bahasa Melayu yang ada tersebut dengan berbagai bahasa lainnya menandakan adanya pertalian dengan daratan Yunan. Jadi, secara garis besar, suku Bugis bersama dengan suku-suku Deutero Melayu lainnya di Nusantara diperkirakan memang berasal dari Cina. Tapi, bagaimana caranya suku Bugis ini bisa terbentuk? Karena pada waktu itu kan, istilah Bugis harusnya belum ada. Kata Bugis diambil dari kata Tougi, yang artinya pengikut Lhasa Tumpugi. Siapa itu Lhasa Tumpugi? Lhasa Tumpugi dulunya adalah seorang raja di Kedatuan Cina yang ada di Pamana, Kabupaten Wajo. Lhasa Tumpugi ini bukan sembarang orang. Dialah raja pertama di kerajaan itu. Jadi, dialah juga yang mendirikan kerajaan Cina tersebut. Jadi kata Tougi maupun Bugis artinya adalah para pengikut Lhasa Tumpugi atau orang-orang yang mengikuti Raja Lhasa Tumpugi. Jika kita mau melihat silsilah Lhasa Tumpugi, maka kita bisa menjumpai fakta bahwa Lhasa Tumpugi adalah saudara dari Batara Latu. Batara Latu adalah Datuk Luwu kedua, Raja Luwu kedua. Batara Latu kemudian mempunyai dua orang anak kembar, yakni Saweri Gading dan Iwe Tendriabeng. Sementara itu, Lhasa Tumpugi memiliki seorang anak perempuan yang bernama Iwe Cudai. Pada masa-masa berikutnya, Saweri Gading pergi ke kerajaan Cina milik Lhasa Tumpugi dan menikahi Iwe Cudai, anak dari Lhasa Tumpugi. Hal ini sejalan dengan yang dituliskan oleh website resmi pemerintah Kabupaten Wajo.
Dan hal ini juga sejalan dengan naskah Lagaligo yang sering dipercaya orang-orang sebagai naskah sejarah. Jika kita merujuk pada hal ini saja, maka tentu kita bisa mendapati fakta bahwa Lasa Tumpugi berasal dari kerajaan Luwu karena bersaudara dengan Batara Latu, sang Datu Luwu kedua. Jika demikian, maka orang-orang Tougi atau Bugis ini juga berasal dari kerajaan Luwu. Bila kita menerima fakta bahwa keluarga penguasa Luwu dan Cina berasal dari satu garis keturunan, dan fakta bahwa hubungan antara dua kerajaan ini dipertahankan lewat pernikahan dan kesamaan kepentingan ekonomi, maka tentu saja kita bisa memahami kerjasama yang terjalin di antara kedua kerajaan ini. Cina dan Luwu dihubungkan oleh leluhur istana yang sama, dan hubungan ini dijaga lewat pernikahan, setidaknya sampai abad ke-15. Kedekatan hubungan historis Cina dan Luwu tampak dalam cerita Lagaligo lewat perkawinan Saori Gading, seorang pangeran dari Luwu dengan sepupunya Iwe Chudai, putri dari Cina. Terdapat bukti pertukaran ekonomi antara Cina dan Luwu dalam bentuk serpihan gerabah. Cina dan Luwu awalnya diperintah oleh satu kelompok garis keturunan yang kelak terpisah menjadi dua kerajaan. Kedua kerajaan ini mengklaim berasal dari satu sosok, yaitu Simpu Rusia, sebagai permulaan bagi keluarga istana mereka. Pemukiman Tempe, Wage, Tampangeng, dan Sengkang yang dirujuk dalam kronik Wajo sebagai negeri leluhur Luwu. Sangat mungkin bahwa kronik Wajo melekatkan kampung-kampung ini ke Luwu demi menghindari merujuk mereka sebagai bagian dari Cina. Atau bisa juga karena kedua kerajaan itu sinonim di pikiran para penulis kronik. Sebagai kesimpulan, berdasarkan bukti-bukti yang ada, kerajaan Luwu dan Cina nampaknya adalah dua kerajaan yang terdiri dari satu garis keturunan yang sama. Keduanya berdiri memerintah wilayahnya masing-masing, namun tetap menjalankan kerjasama. Keduanya adalah tetangga yang saling terhubung satu sama lain. Suku Bugis adalah bagian dari ras Deutero Melayu yang bermigrasi dari wilayah Yunan yang ada di Cina. Pada perkembangannya, lahirlah kerajaan Luwu di Sulawesi Selatan. Dan di kerajaan Luwu ini lahirlah seorang anak yang bernama Lasa Tumpugi, yang kemudian mendirikan kerajaan Cina. Orang-orang yang menjadi pengikut Lasa Tumpugi ini kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai Tougi, alias orang Bugis. Jadi, orang-orang Bugis adalah sebutan untuk para pengikut Lasa Tumpugi. Dalam perkembangannya, Bugis mulai tumbuh dan menjadi sebuah suku yang besar seperti sekarang ini. Mungkin itu juga penyebab mengapa orang-orang Bugis dan Luwu punya beberapa tradisi yang sama, namun bahasa yang digunakan justru berbeda. Jadi Luwu kayak Bugis tapi Luwu bukan Bugis, sedangkan orang Bugis kayak Luwu tapi orang Bugis juga bukan orang Luwu. Lantas, apakah kerajaan Cina di Wajo itu berasal dari negeri Cina? Sayangnya, tidak ada sumber pasti yang menjelaskan hubungan antara dua daerah tersebut. Kalau kalian ada saran dan tambahan atau masukan, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain, subscribe juga ini channel, nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang diupload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.